Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi untuk perdagangan IHSG kita hari ini, pada perdagangan minggu ini IHSG kita dibuka menguat ya, pada sesi 1 sampai sesi 2 terus tertahan di zona hijau dan hari ini kita ditutup menguat dengan kenaikan plus 0,64% ya. Jadi cukup lumayan kenaikan kita hari ini. Kita langsung aja analisa untuk pergerakan IHSG kita ya. Nah, jadi emang dari yang sempat kita analisa memang ada maksudnya, kesannya nih IHSG kita emang mau mau naik terus ya, maksudnya, masih bullish menurut saya dan hari ini dia sempat naik lagi ya dan ini kalau kita lihat dari perdagangan, pergerakan IHSG harganya bahkan sudah break resisten dan masih bertahan di atas level resisten ya. Ini walaupun sebenarnya ini baru satu candle ya, baru satu candle dia bertahan di atas, di atas level resisten tetapi overall kita lihat bahwa, IHSG kita terus tertahan di atas MA5 ya. Jadi, memang sangat bullish sekali dan memang kita lihat dari RSI-nya pun memang trennya dia terus mengalami kenaikan dan juga dari MACD-nya pun momentumnya masih menunjukkan kenaikan ya dari pergerakan IHSG kita ya. Mmm kita zoom in dulu untuk ke time frame ke 4 jamnya. Nah, jadi untuk per 4 jamnya juga menunjukkan hal yang sama dengan time frame per day. Ini kita lihat trennya dia masih naik, bahkan kita lihat, RSI-nya menyentuh level yang lebih tinggi lagi dan pada penutupan nih, titik rendahnya bahkan masih di atas ya, overall trennya masih naik. Dan kita lihat dengan time frame 1 jamnya pun juga menunjukkan hal yang sama ya. Ini dia naik ke level yang cukup tinggi. Overall ini kita RSI-nya pun ditutup di atas dari titik rendah dia sebelumnya ya, ini bahkan momentumnya pun garisnya memang masih menunjukkan ke atas ya. Jadi, mmm, memang secara teknikal ini IHSG kita masih bullish kalau menurut saya, ini kita lihat RSI-nya pun masih di level 58. Untuk kedepannya kalau menurut saya ini karena dia, habis break level resisten ya biasanya dan kalau kita, mmm, apa, pergerakan harga ini biasanya akan ada pullback terlebih dahulu ya, dari pergerakan IHSG, dan biasanya nih kalau kita, dari teknikalnya biasanya kalau misalkan IHSG kita terkoreksinya bisa bertahan di level resistennya dan, di level resisten ini, kemungkinan besar IHSG kita bisa lanjut naik ya, lanjut naik, yaitu mungkin, break dari pergerakan dia sebelumnya. Jadi maksud saya ini kan baru satu candle ya, perlu dikonfirmasi dengan beberapa candle selanjutnya. Kita nggak mau kalau seperti yang sebelum-sebelumnya di mana kita diberikan false breakout dari pergerakan IHSG kita ini. Kita lihat dari perdagangan dia sebelumnya, sering banget IHSG kita break level resistennya satu candle, terus dia langsung turun ke bawah ya. Ini kita lihat aja dari history pergerakan harganya, break satu candle, turun ke bawah, false breakout, break satu candle, mulai turun lagi, nggak bisa bertahan, turun ke bawah lagi. Dan di sini juga break level resist terus baru satu candle turun ke bawah lagi ya. Nah jadi memang, maksud saya secara teknikal memang dia naik ya, tetapi, saya pantau juga ya maksud saya di dalam segi medis kan kita kasus Covid-nya, terus mengalami kenaikan ya, bahkan hari ini kasus Covid barunya menyentuh sampai 40.000 ya. Jadi itu yang, menjadi kekhawatiran kita ya. Jadi, tetap berwaspada aja maksud saya dengan kondisi yang nggak menentu ini, maksud saya memang tandanya nih saat ini IHSG memang masih bullish tapi, menurut saya mungkin kita harus, maksudnya antisipasi ya, dari, pergerakan IHSG dan juga dari emiten-emiten yang lain yang kalian, pantau ya. Overall menurut saya secara kesimpulan memang masih bullish, kalau ngomongin secara technical perspektif ya masih bullish, tapi biasanya kita akan ini baru satu candle jadi mungkin kita, mungkin kalau saya mungkin akan antisipasi dia akan koreksi terlebih dahulu, pullback terlebih dahulu, terus dia mungkin, tes ulang, dan kita perlu memantau selanjutnya, mengkonfirmasi dia bisa break, dan bertahan di atas level resistennya untuk mengkonfirmasi dia sudah berhenti turunnya ya. Jadi itu aja untuk update pergerakan IHSG dan selanjutnya mungkin saya akan update, untuk pergerakan Antam ya. Nah jadi, memang waktu itu kan hari Jumat nikel, hijau cukup besar ya, cukup besar sehingga, antisipasinya sih memang Antam dan juga saham nikel lainnya saya antisipasi akan, eee
naik ya untuk minggu depan ya. Nah, tapi memang saya bilang bahwa di analisa sebelumnya ini memang ya, Antam ini, sudah menyentuh level yang cukup tinggi ya, bahkan nih kalau kita lihat per day-nya menyentuh level yang cukup, mmm, overbought di level 70 secara money flow index, dan kan kalau kita lihat dengan time frame per 4 jamnya juga sama ya, bahkan sudah menyentuh level overbought. Dan kalau kita lihat dengan time frame 1 jamnya memang sudah menunjukkan tanda-tanda bearish divergence dari MACD dan juga dari money flow index-nya ya, sehingga, mmm, menurut saya, mungkin akan naik, tetapi kita harus antisipasi juga bahwa, Antam akan ada pullback terlebih dahulu ya. Walaupun saya tetap masih bullish ya, ini kalau kita lihat secara pergerakan harganya pun nih lihat Antam ya, makan masih, dengan koreksinya hari ini ya, sempat dinaikin ya tadi ya Antam, naik, cukup tinggi sampai apa, high-nya ini bahkan sampai 2.670, terus ternyata dia koreksi, langsung sampai minus ya di zona merah ya. Nah, untuk pergerakan, Antam pun hari ini bahkan overall masih di atas, MA5 dan juga masih di atas level supportnya yaitu di 2.520 ya. Jadi memang overall dengan, koreksi ini menurut saya cukup wajar, soalnya memang secara osilator dia menyentuh level overbought dan memang ada tanda-tanda bearish divergence. Mmm, Antisipasinya kalau menurut saya masih, bullish ya kalau untuk Antam, menurut saya targetnya kalau misalkan nikelnya masih, bullish menurut saya yaitu dia targetnya itu di 2.740. Untuk saat ini memang nikel, koreksi ya, minusnya tadi cukup dalam, minus sampai 1,3 atau lebih ya. Soalnya memang waktu hari kemarin ya, waktu hari Sabtu saya analisa memang nikel ada tanda-tanda, bearish divergence dengan time frame 1 jamnya ya. Jadi most likely banget Senin tuh nikel akan merah ya dengan kenaikan dia yang cukup tinggi hari Jumat aja dan memang sedang koreksi. Jadi kalau menurut saya Antam pun juga akan koreksi ya. Jadi, cukup wajar. Untuk kedepannya menurut saya tetap bullish untuk Antam dan juga Inco yang lainnya. Kalau untuk Antam saat ini masih menurut saya untuk ke target kenaikannya sampai ke 2.740 kalau misalkan memang nikelnya masih, melanjutkan fase uptrend-nya ya. Ini kalau saya langsung update aja untuk pergerakan ini, bahkan nikel juga sama, dengan koreksinya hari ini pun juga nikel masih di atas MA5 ya, dengan kenaikannya ini kita lihat juga money flow index-nya 71 di sini di 68, trennya masih naik dan memang lagi cycle dia turun ke bawah, maksudnya lagi koreksi saja ya. Jadi overall menurut saya, untuk nikel masih bullish, jadi, menurut saya untuk Antam, Inco dan juga saham-saham, nikel lainnya menurut saya masih, akan naik. Dan antisipasinya kalau menurut saya seperti yang saya, bilang sebelumnya yaitu beberapa hari ke depan ya, maksud saya bukan besok, bukan berapa, ya mungkin dalam beberapa hari ke depan saya tetap, antisipasi Antam akan mengalami kenaikan dengan targetnya di 2.740 ya. Oke, jadi itu untuk, Antam dan selanjutnya mungkin saya akan update BBRI ya, soalnya BBRI hari ini minus cukup lumayan dan yang cukup sedihnya ini adalah BBRI bahkan sampai, break level supportnya ya, yaitu di 3.830. Pada penutupan BBRI hari ini menyentuh di, closing di 3.760 ya. Jadi, cukup, ya bisa dibilang ya cukup, mengkhawatirkan ya untuk pergerakan BBRI. Mmm, jadi kalau menurut saya untuk secara pergerakan harga pun ini sudah break, level supportnya di awalnya dia di sini, terus dia, candle selanjutnya masih koreksi kembali, sehingga kalau menurut saya untuk target pembelian selanjutnya untuk, BBRI yaitu di level support selanjutnya mendekati di 3.670 ya untuk BBRI ya secara pergerakan harga. Ini kalau kita lihat secara MACD memang ada tanda-tanda seperti bullish divergence, tetapi ini menurut saya nggak terlalu solid, soalnya garisnya pun juga nggak terlalu menunjukkan, bullish divergence-nya ya. Dan kalau kita lihat dari MACD-nya sepertinya memang ada tanda-tanda seperti, bullish divergence-nya. Nah, tapi yang ini entar saya tambahin ya. Jadi kita langsung aja, dengan time frame per 4 jamnya. Nah, jadi untuk time frame per 4 jam pun ini kita lihat belum terlalu menunjukkan, mmm, bullish divergence-nya ya kalau menurut saya. Ini bahkan kita lihat dari MACD-nya pun, terjun lebih dalam dan ini dengan money flow index-nya pun dengan time frame per 4 jam ya ini bahkan sampai terjun cukup ke bawah ya, ini bahkan sampai ke, mmm, money flow index ke-17. Jadi dia nggak terlalu menunjukkan tanda-tanda bullish divergence di time frame 4 jam dan dengan time frame 1 jamnya pun nggak menunjukkan bullish divergence-nya, ini bahkan money flow index-nya terjun lebih dalam lagi hingga menyentuh level 11,6 ya.
memang saat ini memang secara osilator dia menyentuh sangat oversold, sehingga antisipasinya sih kalau menurut saya ya dengan time frame, yang 4 jam dan 1 jam nih, menurut saya BBRI ini mungkin akan rebound ya. Jadi maksud saya untuk skenario optimisnya ya, soalnya kan kita lihat secara osilator dia menyentuh level, oversold, sehingga menurut saya kalau misalkan nyicil di hari ini nih, pas dia turun lebih dalam sebenarnya nggak terlalu salah kalau menurut saya. Soalnya karena dia secara osilator dia menyentuh level oversold, nyicil di sini dan mungkin sisanya mungkin kalau misalkan antisipasi dia turun lebih dalam menyentuh level supportnya ya, di sekitar 3.670 ya. Nah, tetapi yang cukup menarik itu dengan time frame 1 day-nya ya, 1 day-nya ya. Jadi dengan penurunan kita lihat, BBRI ini beberapa hari ini terus mengalami penurunan, ini money flow index-nya justru masih cukup tinggi di level 37, di sini 22 ya. Jadi justru ini kayak kesannya mau cycle ke atas. Jadi mungkin, untuk skenario optimismenya saya untuk BBRI itu adalah mungkin ini false, breakdown dari pergerakan BBRI. Kita lihat sendiri osilatornya dengan time frame 1 jam, 4 jam itu dia sangat oversold, sehingga menurut saya mungkin kita akan antisipasi technical rebound langsung ya untuk, antisipasi besok sih ya technical, rebound ya. Tetapi kita tetap harus berwaspada soalnya ini kita tahu, bank dan untuk, berita PPKM darurat ya seperti saya bilang, bank biasanya yang paling terdampak dengan PPKM darurat. Jadi menurut saya cukup wajar untuk BBRI ini pun juga terkoreksi, sehingga menurut saya kalau kalian entry di sini pun tetap harus sisain cash untuk antisipasi, penurunan dia di level support selanjutnya di 3.670 ya. Jadi menurut saya mungkin untuk BBRI saya akan pantau cukup ketat, soalnya memang ada tanda-tanda seperti di per day-nya dan juga, di MACD histogramnya memang ada tanda-tanda bullish divergence. Osilator 1 jam dan 4 jamnya memang menyentuh level oversold, sehingga antisipasinya sih kalau menurut saya secara skenario optimismenya, BBRI ini, false breakdown dan mungkin dia akan mulai technical rebound ya, dari pergerakan harganya ya. Itu saja untuk pergerakan BBRI dan untuk yang terakhir saya mungkin akan update untuk pergerakan Kimia Farma, KF yang hari ini naik cukup pesat. Menurut saya hari ini kenaikan KF ini diatribusikan dengan berita di mana Kimia Farma akan mulai, menjual, vaksin COVID-19, untuk biaya umum ya. Tetapi hari ini tuh sebenarnya ada berita kembali di mana hal tersebut akan ditunda terlebih dahulu ya. Ya, jadi untuk hari ini memang sudah sempat naik terlebih dahulu, kita langsung analisa aja ya. Nah, jadi untuk dengan time frame 1 day-nya ini kita lihat bahwa Kimia Farma sudah break level resistennya di 3.460 ya. Jadi dia sempat ngetes, level resist terus dia turun cukup wajar dan ternyata dia break, ke atas lagi, break level resistennya ya. Nah, tapi yang kalian harus waspada itu ada dengan time frame 1 day-nya pun ini sudah menunjukkan tanda-tanda bearish divergence ya. Ini kita lihat dengan MACD-nya pun juga dari level 84, di sini level 28 ya, ini sedikit lagi udah mau tanda-tanda dead cross, dengan harganya dia naik lebih ke atas ya, ini bahkan kita lihat money flow index-nya juga, sudah mulai menurun dan memang saat ini pun dengan kenaikan ini money flow index-nya juga cukup tinggi ya di level 78 ya. Nah, kita lihat ya dengan time frame per 4, jamnya. Nah, 4 jamnya mungkin lebih jelas lagi ya, ini juga menunjukkan bearish divergence dari MACD-nya secara garis dan juga secara histogramnya, dan money flow index-nya pun juga saat KF-nya ini terus mengalami kenaikan nih money flow index-nya justru dia turun ya, justru dia turun. Nah, kita lihat dengan time frame per 1 jamnya, ini kita lihat bahwa KF dengan kenaikan saat ini memang sudah sangat tinggi juga ya, osilatornya menyentuh level 85, jadi emang sudah menyentuh level overbought. Jadi kalau menurut saya, dengan time frame per 4 day dan juga day-nya ada tanda-tanda bearish divergence, dia break level resistannya ya, resistannya ya menyentuh level osilator per day-nya menyentuh level overbought. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau kalian yang sudah untung, mungkin kalian boleh take profit terlebih dahulu ya, dan mungkin kita, menurut saya mungkin kita antisipasi dia akan ada pullback terlebih dahulu untuk pergerakan KF ya. Tapi menurut saya kalau kita lihat secara pergerakan harga dan juga momentumnya memang KF ini masih bullish ya, masih bullish dan memang kita ketahui dengan masa pandemi ini, rata-rata farmasi juga mengalami kenaikan ya, dan juga di sektor farmasi ya contohnya seperti Siloam Hospital, KF dan juga saham-saham farmasi lainnya ya. Jadi itu aja untuk update untuk pergerakan KF menurut saya memang masih bullish tapi, kita lihat sendiri ya dengan time frame 1 jamnya, osilatornya menyentuh level overbought
dan memang time frame per 4D dan juga 1D-nya menunjukkan bearish divergence yang kalian harus antisipasi akan ada pullback terlebih dahulu ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.